Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Immanuel kembali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Dan biarlah firman ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itulah yang menguasai hati kami Tuhan, hidup kami. Sehingga kami dapat melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di Immanuel Morning Greetings pagi hari ini adalah sebuah persembahan kecil. Sebab yang terambil dari Markus 12 ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya disarankan oleh konselor untuk menulis ketika saya terlalu cemas menghadapi kejadian yang terjadi di luar ekspektasi. Justru dari ketidakberdayaan saya melakukan banyak hal, saya rajin menulis sebagai bagian dari tempat pemuridan diri. Puji Tuhan, kini saya sadar menulis rupanya tidak membuat saya pulih dari kecemasan saya. Tetapi juga dapat saya pakai untuk melayani sesama. Meski kadang menulis dianggap hanya sebuah persembahan kecil untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja kita Immanuel Bogor juga ada seorang orang tua ya, yang setia untuk boleh menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Mungkin sebagian orang menganggap itu hal yang biasa. Tetapi di mata Tuhan dia telah memberikan pelayanannya. Dia mempersiapkan dirinya sama seperti seorang penulis ini. Mungkin menulis itu bagian kecil, tidak terlihat. Tetapi di mata Tuhan itu luar biasa. 2 uang tembaga yang dimasukkan ke dalam peti persembahan oleh janda miskin juga dinilai kecil. Tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang-orang kaya. Ayat 41. Menariknya Tuhan Yesus memiliki standar yang berbeda dari anggapan kebanyakan orang. Saat ia duduk dan memperhatikan beberapa orang memberikan persembahan, ia sama sekali tidak peduli dengan jumlah atau nominal persembahan. Tetapi ia memanggil muridnya dan mengatakan bahwa persembahan yang dinilai banyak itu ialah persembahan janda miskin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia memberi persembahan dari seluruh nafkahnya. Tanpa khawatir, tanpa ragu, dengan tulus ikhlas dia mempersembahkan kepada Tuhan. Memang secara nominal janda itu memiliki nominal kecil. Tetapi kalau kita mengingat seluruh nafkah itu berarti semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang kaya memberi, memang dia banyak uangnya. Tapi bisakah memberi seluruhnya? Itu masih pertanyaan. Karena pada waktu itu kasusnya adalah memang orang-orang kaya memberi banyak, tapi pertanyaan, apakah itu semua nafkahnya? Belum tentu. Tetapi janda miskin ini dia memberi seluruh nafkahnya. Maka Yesus berkata, janda ini memberikan dengan semua hartanya. Saat merenungkan teks ini saya diteguhkan juga supaya tidak patah semangat saat orang lain menganggap apa yang kita lakukan itu kecil. Ya, supaya kita diingatkan bersama-sama. Begitu pula setiap kita, jika kita mengelola talenta, waktu, harta kita sepenuh hati dengan dasar untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melihatnya. Yang paling penting bagaimana motivasi kita dan bagaimana tujuan kita kepada Tuhan. Sebuah persembahan kecil sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita kasihnya kecil-kecil, tidak. Tapi yang harus digarisbawahi, apakah kita sudah memberikan bagiannya Tuhan dengan ucapan syukur,
Itu yang menjadi perenungan kita. Selamat melangkah sepanjang hari ini, kata bijak kita, persembahan kecil tetap berkenan di hati Allah, asal itu diberikan dengan motivasi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, kasihilah Tuhan Allahmu, lakukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Shalom.